Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di awal bulan Agustus 2021. Kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing dan saya dalam keadaan santai. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita seringkali kita bertemu dengan yang namanya masalah. Masalah akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini engkau yang ada dalam masalah, engkau dengar kebenaran firman Tuhan ini, dan engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, materikan firman-Mu dalam hati kami. Lawat setiap kami, lawat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, supaya mereka mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Kami mau supaya hari ini Tuhan ada dalam rumah tangga, Tuhan ada dalam keluarga-keluarga, sehingga apapun yang mereka dengar, mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah hari ini berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana saudara dan saya menghadapi masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan baca Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang dalam lautan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini? Pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu kita ada dalam berbagai macam masalah, kita harus ingat bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Bapa kita di sorga. Nah, cara kita memandang masalah, kita akan bahas satu persatu. Saya akan bahas 5 poin saja. Yang pertama, Tuhan selalu ada dalam setiap masalah. Masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun, Tuhan selalu ada. Untuk itu, kita tahu kalau Tuhan ada dalam masalah kita mari serahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita pegang masalah kita. Kita sudah taruh di bawah kaki Tuhan, tetapi kita masih ingat-ingat masalah kita. Ingat, firman Tuhan berkata, Tuhan selalu ada dalam setiap masalah kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, Tuhan ada dalam setiap masalah kita. Yang kedua, masalah akan merubah hidup kita. Pada waktu kita ditempa dengan masalah ini, masalah A, masalah ekonomi, masalah ini, pasti akan merubah cara pandang kita. Pada waktu kita ada dalam masalah, mari kita lihat Tuhan. Jangan lihat yang lain. Kalau kita lihat ke belakang, kalau kita lihat ke samping, ke kiri, ke kanan, maka kita tidak bisa merubah cara pandang kita. Masalah kadang-kadang bisa merubah kita. Pada waktu kita ada dalam masalah atau pada waktu kita ada dalam persoalan, Tuhan mau supaya Dia merubah hidup kita lewat masalah yang ada. Yang ketiga, masalah itu ada waktunya. Gak mungkin kita hidup dari masalah terus. Masalah itu ada waktunya, ada masanya. Jadi pada waktu saudara ada dalam masalah, saudara ada dalam persoalan, itu masalah itu ada waktunya. Ada jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, warga kerajaan sorga yang saya kasihi, engkau yang berada di rumah-rumah, hari-hari ini engkau yang menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, percayalah, setiap masalah ada waktunya. Tidak mungkin masalah itu akan tetap dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengenal pribadi Yesus, saudara tahu Yesus ada dalam setiap masalah, maka masalah itu ada waktunya. Memang hari ini masalah selesai, besok masalah ada, tapi Yesus ada dalam masalah ini. Besok masalahnya yang baru, tapi Yesus ada dalam masalah ini. Itu yang membuat saudara dan saya harus kuat. Apalagi kita menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Di masa-masa pandemi corona, semua serba susah. Bukan saudara saja yang susah, hamba Tuhan pun susah. Semua orang, pengusaha apapun hari-hari ini, mereka susah, mereka punya masalah. Tapi pada waktu kita punya masalah, kita tahu bahwa masalah ada waktunya. Yang keempat, ada berkat di balik setiap masalah. Tuhan sudah menyediakan berkat.
pada waktu saudara betul-betul andalkan Tuhan, pada waktu saudara betul-betul hidup di dalam Tuhan, saudara harus percaya bahwa di balik masalah, Tuhan sudah sediakan berkat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya minta engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, respon hatimu harus baik. Hadapi masalah ini, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, saya juga punya masalah. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sakit, tapi saya harus bangkit. Saya sakit, saya tidak melihat masalah, sakit penyakitnya, tapi saya lihat Yesus sanggup untuk menyembuhkan masalah. Mungkin dokter prediksi bahwa sakit penyakit ini, autoimun ini, tidak ada obatnya. Dan 50-50, tapi saya tahu bahwa saya menyembah Yesus yang hidup. Saya menyembah dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Makanya saya bilang, di balik masalah ini pasti ada berkat. Saudara perhatikan, saya juga mengalami. Loh, kalau seorang pendeta sampai kurus seperti ini, orang pasti berasumsi yang macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tidak pasang telinga saya untuk omongan orang. Omongan orang tidak boleh tertanam dalam hidup saya. Saya harus punya lapisan teflon yang tebal. Karena saya tahu, di balik setiap masalah, ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Yang kelima, masih ada Tuhan sampai saat ini di dalam masalahmu. Kalau kita sudah angkat pujian, masih ada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap masalah dan persoalan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, di akhir renungan saya yang singkat ini, saya mau katakan kepada saudara, masalah apapun ada jalan keluar. Ada Yesus yang selalu ada dalam masalahmu. Mari, dalam minggu pertama ini di bulan Agustus ini, saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan takut, terus terjang masalah bersama dengan Yesus. Maka engkau akan ada dalam fase di mana fase engkau akan menikmati berkat Tuhan. Orang katakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu Bapak Ibu jemaat Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari berfirman bagi kami. Dan biarlah kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan Engkau ada dalam setiap masalah. Engkau bisa lewat masalah, Engkau bisa merubah hidup kami. Dan masalah ada waktunya. Dan Bapak, kami percaya bahwa di balik setiap masalah ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Dan Engkau berkata, Engkau masih ada sampai hari ini. Mari lawat setiap jemaat-jemaat-Mu, mereka yang mungkin hari-hari ini dari masalah satu kepada masalah yang lain, supaya mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, kalau sebentar kami akan memakan tubuh dan darah-Mu, kami percaya Tuhan Yesus bahwa lewat perjamuan kudus ini Engkau melawat kami. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah hari ini kami mengerti bahwa lewat perjamuan kudus Engkau berkata, Engkau sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dan kami mau makan tubuh dan darah-Mu hari ini. Berkati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mengangkat roti kita. Saudara angkat rotimu di tangan kananmu dan saya akan berdoa. Bapa, ini tubuhmu. Kami tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau buat mujizat bagi umat-umatmu, bagi murid-muridmu. Buatlah bagi kami pada hari ini, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, perjamuan kudus ini. Engkau berkata bahwa ini tubuhmu. Pada waktu malam Engkau diserahkan, Engkau berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi engkau. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan dan meminumnya. Kami percaya Tuhan bahwa tubuhmu menyatu dengan tubuh kami yang fana. Kami ada dalam kehidupan Zoe-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami percaya Tuhan Engkau ada. Ini tubuhmu kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat anggur di tangan kanan. Tuhan, ini adalah darah-Mu, darah perjanjian yang dimeteraikan bagi kami. Biarlah setiap kali kami memakan dan meminumnya, kami tahu setiap kutuk sakit penyakit, apapun sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan Engkau berkata sudah selesai. Untuk hari ini kami tidak terikat oleh apapun. Segala sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami menikmatinya. Dan Engkau sudah naik di atas kayu salib dan Engkau berkata sudah selesai.
artinya kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk apapun sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Dan hari ini di tangan kanan kami ada darah-Mu. Biar darah-Mu ini sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Bapa, kami percaya bahwa hari ini Engkau menyembuhkan kami. Pada waktu malam Engkau diserahkan, Engkau mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimaterikan oleh darah-Ku. Setiap kali kamu meminumnya, Engkau mengingat akan pengorbanan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami sudah melakukannya dengan sikap hormat terhadap Engkau. Mari lawat kami, jamah kami, buat supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Dan kami mau mengangkat tangan kami mau terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan, seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabatku, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi ada jalan keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.